Film ini berkisah tentang seorang janda yang menjalin hubungan dengan berondong yang berprofesi sebagai DJ. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah percintaan janda dan berondong ini? Mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Christy yang baru saja ditinggal oleh suaminya. Selang beberapa hari kemudian, satu persatu anak Christy pun kembali meninggalkannya karena harus pulang ke rumahnya masing-masing dan menjalani hidup seperti biasanya. Hal tersebut pun membuat Christy menjadi kesepian, karena kini ia hanya tinggal berdua dengan asisten rumah tangganya. Lalu adegan pun berpindah ke sebuah tempat hiburan, di mana ada seorang DJ terkenal bernama Jessie yang terlihat sedang asyik menghibur para pengunjung. Beberapa saat kemudian datanglah seorang wanita cantik yang bernama Jenny, ingin merequest sebuah lagu kesukaannya kepada sang DJ. Tanpa pikir panjang, Jessie pun akan mengabulkan permintaan Jenny, namun dengan satu syarat, yaitu ia harus bersedia menemaninya bercocok tanam di apartemen milik Jenny sendiri. Dan ketika selesai berpesta, Jenny pun menepati janjinya pada Jessie untuk melakukan adegan bercocok tanam. Dan di keesokan paginya, ketika Jessie hendak pergi, Jenny pun meminta Jessie untuk sarapan bersama terlebih dahulu. Akan tetapi, di sana Jessie menolaknya, karena ia beralasan kalau masih ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Jessie yang menganggap cinta satu malam itu pun menegaskan kalau aksi bercocok tanam semalam itu hanyalah sebatas keisengan dirinya. Hal itu pun langsung membuat Jenny kecewa, karena ia berharap kalau hubungan mereka berdua lebih dari sekedar cinta satu malam. Adegan lalu berpindah di mana Christy terlihat sedang jalan-jalan keluar bersama hewan kesayangannya. Tapi tiba-tiba hewan peliharaan tersebut malah lari menyerang Jessie, yang kebetulan saat itu sedang memegang sebuah burger di tangannya. Sebagai permintaan maaf, Christy pun membawa Jessie ke sebuah klinik untuk mengobati luka di tangannya. Di keesokan harinya, teman-teman Christy mengajaknya untuk berkumpul di sebuah kafe. Mereka lalu saling bercerita tentang bisnis online yang mereka jalani. Sedangkan Christy yang hanya sebagai desainer kecil-kecilan langsung merasa minder mendengar cerita teman-temannya tersebut. Namun teman-temannya yang baik hati tersebut dengan terbuka bersedia untuk mengajari Christy berbisnis secara online. Dan tak hanya itu, salah satu temannya juga mengajak Christy untuk ikut serta pada suatu acara nanti malam. Singkatnya malam hari pun tiba. Christy yang memang tidak terbiasa keluar rumah malam-malam itu pun berusaha menikmati pesta tersebut. Dan tanpa ia sangka, ternyata di acara tersebut menampilkan seorang DJ terkenal yang sebelumnya sempat berjumpa dengannya, yaitu Jessie. Setelah selesai mengisi acara tersebut, Jessie rupanya menghampiri Enzi yang merupakan teman Christy yang ia kenal. Beberapa saat kemudian, ketika geng tante gemes ini sedang menggosip, Enzi terlihat menyapa temannya yang kebetulan juga berada di sana, yaitu Jenny. Jenny pun terkejut setelah melihat Christy yang rupanya ia penyuka desain baju-baju yang Christy buat, termasuk yang sedang ia kenakan. Mereka pun mengabadikan momen pertemuannya tersebut dan menguploadnya ke sosial media. Singkatnya, setelah acara selesai, dengan kurang kesadaran mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Dan keesokan paginya, Christy yang terlihat baru saja bangun dari tidurnya dikejutkan saat menyadari jika ia ternyata bukan berada di kamarnya. Dengan rasa penasaran, ia pun mencoba mencari tahu siapa pemilik rumah tersebut. Dan saat coba mengecek kamar mandi, ia langsung dikejutkan saat melihat Jessie berada di dalamnya. Christy yang berpikiran kalau pria tersebut telah menyelami dirinya semalam, langsung meluapkan kekesalannya pada Jessie. Jessie lalu mencoba menjelaskan jika kemarin malam ia mendapati Christy telah pingsan di parkiran dan ia terpaksa membawa Christy ke rumahnya karena ia bingung kemana harus mengantarkannya. Namun bukannya berterima kasih, Christy justru malah tetap memarahinya dan ia pun langsung pergi dari sana. Keesokan harinya, Christy dan Enzi mendatangi Jenny di tempat kerjanya. Karena rupanya efek dari foto berdua tempo hari lalu membuat Christy kebanjiran orderan dan berniat mengucapkan terima kasih pada Jenny. Sifat Jenny yang mudah bergaul pun membuat mereka cepat akrab. Sampai-sampai ia berjanji pada Christy akan membantunya lagi bila mana suatu saat Christy akan mengadakan sebuah fashion show. Beberapa hari berlalu, saat Jessie sedang meeting bersama para krunya, ia mendapat kabar kalau jadwal manggungnya ternyata digeser dan sementara akan diganti dengan DJ yang jauh lebih muda.
Hal tersebut tentu saja membuat Jesse marah dan langsung keluar dari ruangan tersebut. Jenny yang saat itu ikut dalam meeting mencoba untuk menenangkannya. Namun bukannya mereda, Jesse justru malah semakin kesal karena merasa diceramahi oleh Jenny. Adegan lalu berganti di mana Enzi mengajak Christy untuk hadir pada acara festival musik di sebuah pantai. Tanpa disangka-sangka, Christy dan teman-temannya itu bertemu dengan Jesse yang ternyata adalah pengisi di acara tersebut. Karena akhir-akhir ini pertemuan Christy dan Jesse cukup intens, ternyata malah membuat Christy yang awalnya kesal dengan Jesse mulai tertarik kepadanya. Bahkan saat Jesse sedang perform, rupa-rupanya mereka sempat saling curi-curi pandang yang tanpa mereka sadari tertangkap basah oleh Jenny. Melihat cara mereka saling memandang, Jenny pun langsung menyimpulkan bahwa mereka saling tertarik satu sama lain. Dugaan Jenny pun ternyata benar. Setelah selesai perform, Jesse langsung menghampiri Christy dan asik berbincang sehingga mulai tumbuh bibit-bibit cinta di keduanya. Christy yang berencana mengadakan acara fashion show pun menawari Jesse untuk menjadi pengisi di acaranya. Dan tanpa berpikir panjang, Jesse pun mengiyakan tawaran tersebut yang sontak membuat Christy kegirangan mendengarnya. Dan untuk melengkapi keindahan di malam itu, mereka berdua pun sedikit berpindah ke sebuah kebun salak untuk memulai kegiatan bercocok tanam mereka. Keesokan paginya, saat sedang asik sarapan berdua, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Jenny yang tanpa basa-basi langsung masuk ke dalam. Christy yang berada di dalam pun terlihat sangat kaget, terlebih ketika Jenny menganggap Christy sudah menikung dirinya. Singkatnya, setelah kejadian itu, Christy yang jadi tidak enak hati pun berusaha meminta maaf melalui chat kepada Jenny. Akan tetapi, tidak ada balasan dari Jenny. Adegan pun berganti saat dimana Jesse terlihat sedang membujuk Jenny untuk datang ke acara fashion show milik Christy. Jenny yang masih tampak marah kepada Jesse pun akhirnya menyetujui permintaan tersebut demi persahabatan mereka berdua. Singkat cerita, acara fashion show pun tiba dengan menampilkan acara musik dari Jesse dan popularitas model seperti Jenny. Acara tersebut pun sukses luar biasa. Namun kebahagiaan Christy rupanya tak cukup sampai di situ. Kemeriahan acara tersebut rupa-rupanya dimanfaatkan oleh Jesse untuk melamar Christy di sana. Sontak, Jenny yang ikut serta menyaksikan hal tersebut hanya bisa terdiam dan mengatakan kepada temannya bahwa ia baik-baik saja. Hari demi hari pun berlalu, rupanya karir Christy sebagai desainer semakin cemerlang. Sedangkan Jesse masih bersaing memperebutkan jadwal manggungnya dengan para DJ pendatang baru. Sebagai sahabat yang baik, Jenny masih berusaha memberikan saran kepada Jesse untuk banting setir dengan profesinya tersebut. Jesse yang pikirannya kali ini agak adem pun mencoba untuk menerima masukan dari Jenny, yang dimana Jenny menyarankan Jesse untuk membeli klub sendiri supaya ia bebas mengatur jadwal manggungnya. Namun sialnya, hal tersebut sulit untuk diwujudkan, karena ternyata teman-teman Jesse menolak untuk berinvestasi. Jenny yang berusaha untuk menjadi pahlawan kesiangan coba menenangkan Jesse. Di sana, ia berjanji akan memberinya pertolongan dengan membujuk orang tuanya agar mau membantu bisnisnya tersebut. Singkat cerita, Jesse pun memberi kabar kepada Christy bahwa dirinya telah memberi sebuah klub dengan bantuan dari Jenny. Rupanya hal tersebut membuat Christy cemas. Ia khawatir kalau Jesse akan kepincut oleh Jenny dan berpaling darinya. Namun Christy hanya bisa memendam kecemburuannya di dalam hati, karena ia tetap berusaha memberikan semangat kepada Jesse sepenuh hati. Singkat cerita, hari di mana pembukaan klub Jesse pun tiba. Namun bukannya kesenangan yang ia dapat di sana, Jesse terlihat begitu kecewa karena jumlah pengunjung yang datang tidak sesuai harapannya. Jenny yang saat itu mendapat info penting langsung mengatakan kepada Jesse bahwa di klub tempat Jesse bekerja sebelumnya ternyata sedang mengadakan sebuah event yang jauh lebih menarik. Christy pun berusaha menenangkan hati Jesse dengan meyakinkan bahwa besok pasti pengunjungnya akan jauh lebih banyak. Tapi ternyata hari demi hari sepertinya perkataan Christy itu tidak menjadi kenyataan, karena jumlah pengunjung di sana justru semakin berkurang. Hal tersebut pun jelas saja membuat Jesse sangat frustasi. Christy yang beberapa hari belakangan ini tidak mendapat kabar dari Jesse. Di sela-sela kesibukannya, ia berusaha untuk menemuinya di apartemennya.
Namun, setibanya di sana, betapa terkejutnya Christy ketika melihat Jesse yang sedang asik bercocok tanam dengan Jenny. Alhasil, percekcokan di antara mereka berdua pun tidak terhindarkan lagi. Dan percekcokan tersebut justru berujung saling menyalahkan, di mana Christy menganggap kalau sikap Jesse seolah masih memberi harapan kepada Jenny. Sementara Jesse mempertanyakan keberadaan Christy saat dirinya sedang terpuruk dan membutuhkannya. Keesokan harinya, Jenny mendatangi rumah Christy dan menguruskan masalah yang telah terjadi kemarin malam. Di situ, Jenny memohon agar Christy tidak memutuskan hubungannya dengan Jesse karena masalah tersebut terjadi karena kesalahan Jenny. Christy yang pemikirannya dewasa pun dengan lapang dada memaafkan perbuatan Jenny. Beberapa hari pun berlalu. Saat itu, Christy mengajak Jesse untuk ketemuan di suatu tempat. Di sana, dengan sikap tenangnya, Christy menyampaikan bahwa ia memang mencintai Jesse. Namun di sisi lain, ada impian yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Dan mau tidak mau, Christy pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Jesse. Jesse yang awalnya sempat tidak terima pun akhirnya bisa menyadari bahwa ia tidak bisa memaksakan kehendaknya dan film pun selesai.